Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Syahla Tahira dengan NIM C2383207042. Saya di sini akan menjelaskan materi sekitar Darul Ahdi Wasyahadah. Pertama, saya di sini akan menjelaskan pengertian Darul Ahdi Wasyahadah dan signifikasinya. Yang pertama yaitu definisi Darul Ahdi Wasyahadah dalam konteks sosial. Yang poin pertama yaitu konsep dasar Darul Wasyahadah. Darul Wasyahadah merupakan istilah yang merujuk pada tempat atau wilayah yang mengedepankan prinsip kesepakatan sosial dan kebenaran. Poin kedua yaitu peran dalam masyarakat. Konsep ini berperan penting dalam membangun kerukunan dan keadilan di masyarakat dengan mengedepankan dialog dan konsensus. Yang ketiga yaitu implikasi budaya. Darul Ahdi Wasyahadah mendorong pengembangan budaya yang menghargai perbedaan dan kerjasama antar individu dan kelompok. Selanjutnya ada relevansinya Darul Ahdi Wasyahadah dengan Indonesia. Poin pertama yaitu fokus pada keberagaman dan persatuan. Konsep Darul Ahdi Wasyahadah ini sangat relevan dengan Indonesia yang majemuk. Kesepakatan menjadi kunci persatuan, sementara persaksian mendorong partisipasi aktif seluruh warga dalam membangun negara. Poin kedua ada menekankan nilai-nilai Pancasila dan toleransi. Darul Ahdi Wasyahadah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Konsep ini mendorong toleransi dan partisipasi aktif seluruh warga dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu. Poin terakhir yaitu menyambungkan dengan tantangan zaman. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, konsep Darul Ahdi Wasyahadah menawarkan kerangka berpikir inklusif untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang majemuk. Selanjutnya ada signifikasi dalam kehidupan berbangsa. Yang poin pertama yaitu memperkuat persatuan. Konsep ini membantu memperkuat rasa persatuan di antara berbagai elemen masyarakat dan berbeda latar belakang. Yang kedua ada poin mendorong toleransi. Dengan mengedepankan prinsip saling menghormati, Darul Ahdi Wasyahadah mendorong toleransi di dalam masyarakat yang multikultural. Yang poin terakhir ada pemecahan konflik. Konsep ini juga berfungsi sebagai alat untuk mediasi dalam menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat. Selanjutnya ada implikasi filosofi Darul Ahdi Wasyahadah. Yang pertama ada kesepakatan dan konsensus. Darul Ahdi berarti negara yang bersepakat pada kemaslahan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa negara harus dibangun atas dasar kesepakatan antar berbagai elemen masyarakat, termasuk umat Islam dan kelompok lainnya. Poin kedua yaitu mengembangkan identitas kultural. Darul Ahdi Wasyahadah mengimplementasikan bahwa setiap individu, terutama umat Islam, harus terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Keterlibatan ini bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dan poin terakhir terdapat yaitu Pancasila sebagai landasan. Pancasila diposisikan sebagai landasan ideologis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai mewujudkan nilai-nilai keislaman yang selaras dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua ada aspek sosial dalam Darul Ahdi Wasyahadah. Selanjutnya ada peran komunitas dalam Darul Ahdi Wasyahadah. Yang pertama yaitu komunitas Islam dalam harmonisasi nasional. Darul Ahdi Wasyahadah dirancang untuk menciptakan harmonisasi nasional dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologis yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Poin kedua, ada partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Konsep Darul Ahdi Wasyahadah pentingnya keterlibatan aktif dalam mengembangkan bangsa.
Setiap individu termasuk anggota komunitas diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Poin ketiga, implementasi nilai-nilai moral dan etika. Komunitas diharapkan menjadi pelopor penerapan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Mereka harus mempraktekkan perilaku yang baik seperti melakukan amar ma'ruf, memerangi hal buruk, dan nahi mungkar, melarang hal yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya yaitu hubungan antara individu dan komunitasnya. Yang pertama itu kesepakatan bersama, Darul Ahdi. Darul Ahdi mencerminkan gagasan bahwa negara dibangun atas dasar kesepakatan dalam dan konteks individu sebagai bagian dari komunitas memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mencapai kemaslahatan bersama. Selanjutnya yaitu keterlibatan aktif wasyahadah. Komunitas mengharapkan individu untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Konsep wasyahadah menekankan bahwa setiap individu harus memberikan kontribusi nyata, tidak hanya sebagai warga negara pasif tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif. Poin terakhir yaitu pendidikan dan pemberdayaan. Komunitas memiliki peran penting dalam mendidik anggotanya dengan tentang nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam yang sejalan. Melalui pendidikan, individu dapat memahami peran mereka dalam masyarakat serta tanggung jawab mereka terhadap negara. Selanjutnya ada dinamika sosial di dalam konteks budaya. Poin pertama itu integrasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Darul Ahdi Wasyahadah mencoba mengintegrasi nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai kebangsaan melalui Pancasila. Yang kedua yaitu keterlibatan aktif dalam pembangunan bangsa. Konsep Darul Ahdi Wasyahadah pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan bangsa. Anggota masyarakat termasuk umat Islam diharapkan untuk terlibat secara langsung dalam mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Poin terakhir yaitu solidaritas sosial dan kerjasama. Dalam konteks budaya, Darul Ahdi Wasyahadah juga menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kerjasama antar anggota masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk saling mendukung dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Selanjutnya yang ketiga ada peran Darul Ahdi Wasyahadah dalam masyarakat modern. Selanjutnya ada integrasi nilai-nilai tradisional dalam kehidupan modern, yaitu yang poin pertama penguatan identitas budaya. Darul Ahdi Wasyahadah menekankan pentingnya identitas budaya sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi diintegrasi ke dalam praktek sosial dan politik modern. Yang selanjutnya ada pendidikan karakter. Muhammadiyah mengimplementasikan konsep ini melalui pendidikan yang mengedepankan karakter. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan mengajarkan Islam secara bersamaan, termasuk nilai-nilai tradisional yang relevan. Poin terakhir yaitu kegiatan sosial dan budaya. Komunitas Muhammadiyah aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan sosial dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai tradisional. Misalnya perayaan Hari Besar Keberagaman yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta kegiatan pengabdian masyarakat yang fokus pada kebutuhan lokal. Selanjutnya yaitu membangun kesadaran sosial dan komunitas. Yang pertama ada sosial dalam Pancasila, yaitu sosial ini bertujuan untuk membangun partisipasi
positif di kalangan masyarakat mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dan Pancasila, serta menjelaskan bahwa ajaran Islam sejalan dengan ideologi negara. Yang kedua yaitu pendidikan dan kesadaran kewarganegaraan. Pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kesadaran sosial. Muhammadiyah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa yang Islami. Poin terakhir yaitu penguatan identitas komunitas. Melalui konsep Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah berusaha memperkuat identitas komunitas sebagai integral dari bangsa Indonesia. Ini mencakup pengakuan terhadap peran sejarah tokoh-tokoh Islam dalam pembentukan Pancasila dan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari identitas nasional yang lebih luas. Selanjutnya yaitu peran pendidikan dalam penerapan konsep. Poin pertama yaitu integrasi nilai-nilai Pancasila dan Islam. Pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dirancang untuk mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam. Kurikulum ini mencakup pengajaran tentang pentingnya hidup bersih dan sehat, sikap moral, dan pendidikan yang baik. Semuanya dihubungkan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Islam. Selanjutnya itu pendekatan multimetode. Metode-metode ini mencakup curah pendapat, model pembelajaran kejadian kritis, kajian literatur, pemecahan masalah terkini, pembelajaran kooperatif, dan studi kasus. Poin terakhir yaitu peningkatan fasilitas dan teknologi. Upaya peningkatan fasilitas dan sumber daya di sekolah Muhammadiyah dilakukan melalui kerjasama dan pemerintah, swasta, dan komunitas. Terakhir ada kesimpulan, Darul Ahdi wa Syahadah adalah konsep yang diusulkan oleh Muhammadiyah yang menekankan Pancasila sebagai landasan negara dan kesepakatan nasional bagi umat Islam di Indonesia. Konsep ini mendorong masyarakat untuk berkomitmen membangun negara yang damai dengan memadukan nilai-nilai keislaman dan persahabatan melalui pendidikan, dialog antar budaya, dan partisipasi aktif dalam membangun sosial. Muhammadiyah berupaya memperkuat identitas, keislaman, dan persatuan nasional, menjadikan konsep ini sebagai pedoman bagi umat Islam dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.